Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX GJH212 yang terinspirasi dari box Selenium HB1205D1 atau di Indonesia mungkin dikenal dengan nama box Gajahan. Dan terinspirasi tentu bukan berarti harus sama, jadi tentu ada bagian yang diubah atau ditambahkan. Dan skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LB12060, dan ini merupakan sebuah produk dari keluarga JIC Value Series. Jadi box ini nantinya akan membutuhkan dua buah transducer utama plus sebuah compression driver atau tweeter. Tapi untuk compression driver ini tentu sifatnya hanya opsional aja, jadi boleh ditambahkan atau boleh juga dilewatkan. Jadi untuk ruang resonansi utamanya, box ini menggunakan mode vakum. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran dari transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 279 mili. Ukuran magnetnya 154 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 126 mili, ketebalan gasket 9 mili, ukuran antara baut 296 mili, ukuran terluarnya 311 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya. Dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 300 mili atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 250 watt, program power 500 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kita lanjut. Untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter 97,69 dB. Untuk rentang frekuensi mulai dari 52,9 sampai 5 kHz. Untuk ukuran voice coil 60,5 mm atau 2,4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya, ini 52,9 Hz. Untuk RE, 5,845 ohm. QMS, 8,075. Cache, 0,5987. KTS, 0,5573, GMS 0,181 mm per Newton, MMS 50,1 gram, efisiensi 1,687%, BL 12,75 Tesla meter, fast 71,47 liter, SD 0,086 meter persegi, Xmax 2,75 mm, induktansi voice coil 0,503 mH. Dari semua hal ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 88,35.
atau kita bulatkan aja pada 88,4. Cara mengetahui ABP ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, amplifier yang gua gunakan sebagai acuan di sini adalah 200 watt pada minimum impedansi 6 ohm untuk setiap speaker utamanya. Jadi kalau dua speaker tentu butuh daya sekitar 400 watt dan ditambah kebutuhan daya untuk satu compression drivernya. Gua menggunakan 200 watt untuk satu speaker utama karena fungsi speaker di sini lebih ditargetkan untuk kedetailan suara. Jadi di sini gua merancangnya tanpa port dengan pertimbangan respon impedansi, kedetailan suara, serta bobot total box secara keseluruhan. Dan saat digunakan, untuk bawahnya tentu kita masih membutuhkan woofer dan subwoofer untuk frekuensi yang lebih komplit. Lalu mengenai impedansinya kenapa bukan 8 ohm? Perlu diingat, 8 ohm itu merupakan nominal impedansinya, dan saat speaker bekerja, impedansinya akan terus berubah tergantung pada frekuensi yang akan diproduksi dan hasilkan. Jadi impedansinya bisa lebih rendah maupun lebih tinggi. Maka amplifier yang direkomendasikan di sini adalah amplifier yang mampu menangani minimum impedansi di 6 ohm. Meskipun tentu aja tetap bisa menggunakan amplifier yang cuma mampu di 8 ohm, namun untuk frekuensi yang berada pada impedansi 6 ohm, tentu nggak bisa diproduksi dengan lebih maksimal. Jadi nanti semua akan tergantung bagaimana dengan desain crossover pasif dan sistem pengabelan yang digunakan. Makanya di sini gue cuma mengambil acuan untuk satu speaker utamanya aja. Dan karena ini menggunakan box vakum atau box tanpa lubang angin, maka nilai QTC yang digunakan di sini ada pada nilai 0,892. Sedikit info aja, QTC dengan nilai 0,7 ini akan menghasilkan bass yang lebih dalam dan lebih akurat, namun mungkin terdengar kurang nendang. Dan karena ini ditargetkan untuk kedetailan suara, maka nilai QTC 0,7 tentu bukan sebuah pilihan yang baik. Kemudian QTC 0,7 sampai 0,9. Ini merupakan nilai yang ideal untuk berbagai aplikasi penggunaan. Untuk respon bassnya ini akan terasa seimbang dan cenderung akan lebih responsif, sehingga akan memberikan kombinasi yang baik antara kedalaman dan kekuatan suaranya. Dan tentu poin ini yang akan gua jadikan target. Jadi ini nggak sekedar asal bikin aja, meskipun gua tahu dalam proses merancangnya, gua masih berpedoman pada teori. Namun teori yang digunakan di sini tentu juga akan terkait dengan TS parameter dari speaker itu sendiri. Terakhir ada QTC yang lebih besar dari 0,9. Box dengan nilai QTC seperti ini cenderung akan menghasilkan bass yang lebih boomy atau kurang terkontrol, sehingga ini tentu bukan pilihan yang tepat untuk menampilkan detail suara yang akurat. Dan karena menimbang pergerakan X-Max, maka daya amplifier yang dijadikan acuan itu hanya 200 watt untuk satu speaker utamanya aja. Tapi tentu aja ini watt yang terukur, jadi ini bukan watt yang cuma tertulis di atas kertas. Selain itu, ini ditujukan untuk keawetan dan durasi masa pakai dari speakernya. Tapi kalau desain crossovernya tepat, tentu daya tampung ini bisa naik. Dan karena hanya 200 watt, untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 113 desibel. Tapi kalau diparalel dengan speaker yang satunya, kalau pengabelannya itu benar dan amplifiernya mendukung, dB-nya tentu akan naik.
dan yang dari awalnya itu cuma 113 dB bisa menjadi sekitar 119 dB. Dan ini tentu belum ditambah dengan dB yang dihasilkan oleh compression drivernya. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat frekuensi 75 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 104 Hz pada 0 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 800 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 430 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 460 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 280 mili. Kemudian triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transducernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Jadi yang beda di sini, dinding dalamnya dibuat bukaan dengan ukuran transducernya. Sementara untuk dinding depannya ini dibuat persegi dengan tekukan 20 mili di setiap sudutnya. Untuk bukaannya sendiri ukurannya adalah 220 mili. Kemudian untuk dudukan dari hornnya, seperti yang udah gua jelasin di awal, ini sifatnya hanya opsional aja, jadi boleh ditambahkan dan boleh juga dilewatkan. Dan pada skema ini gua memodelkan untuk horn dengan ukuran 22 x 22 cm. Jadi jika ingin menggunakan horn dengan ukuran yang lebih kecil, tentu boleh aja, nanti tinggal lu custom aja sesuai ukurannya. Namun yang pasti, rekomendasi gua di sini adalah horn mode persegi. Sementara dinding ini dan ini sedapat mungkin dibuat sedikit melengkung. Tapi karena dalam proses pengerjaannya itu bakalan rumit, dibikin seperti ini aja, gua pikir udah cukup. Namun kalau bisa dibikin sedikit melengkung, ini tentu akan lebih baik. Kemudian untuk segitiga di setiap sudutnya ini diharapkan mampu mencegah kebocoran dan menambahkan aerodinamika. Dan berikut bentuk dalamnya secara keseluruhan. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX GJH212, khususnya untuk transducer speaker JEC dengan tipe LB12060. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru.
Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.